بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah memberikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, mugi-mugi kesehatan dan umur serta waktu dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan. Allahumma amin. Baik, kali ini kita akan lanjutkan. Yang pertama, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi tentang keutamaan menunggu sholat. Judulnya menunggu imam mengakhirkan sholat isya. Kemudian yang kedua tentang bahasan puasa Ramadan, yaitu yang dibolehkan ketika kita melaksanakan puasa. Baik, dibacakan hadis nomor 1063. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda,
Shalan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu intadhartumuha. Orang-orang sholat dan tidur, sedangkan kalian terus-menerus di dalam sholat sejak kalian menunggu sholat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Di sini Bapak dan Ibu sekalian diterangkan mengenai orang yang menunggu sholat. Karena di sini disebut keadaan mau tidur, berarti yang dimaksudkan di sini adalah sholat Isya. Dan ketika itu Nabi SAW pernah mengundur sholat Isya sampai tengah malam. Tengah malam niku kira-kira kalau dihitung saking maghrib sampai subuh itu ada 10 jam. Tengah-tengahnya itu 5 jam. Berarti sekitar jam 11. Jadi Nabi SAW itu mundur waktu sholat Isya sampai jam 11. Pokoknya berakhirnya jam 11. Beliau undur dan Nabi SAW katakan orang-orang itu sudah sholat dan ada yang tidur, sedangkan kalian yang nunggu tadi. Nunggu, kalau kita hitungannya di sini jam 7, nunggu dari jam 7 sampai jam 11. Ya, nunggu dari jam 7 tadi sampai jam 11. Itu dikatakan orang yang menunggu sholat berada dalam keadaan sholat. Jadi sekitar 3-4 jam tadi dia dihitung berada dalam sholat. Coba dilanjutkan kesimpulan mutiara hadis. Hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat dan tidak cepat-cepat untuk melaksanakannya atau menyegerakan iqamah. Hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat. Bisa jadi bapak ibu-ibu nunggu saking azan sampai iqamah. Biasanya berapa menit azan sampai iqamah? 10 menit. Nunggu 10 menit sudah dihitung berada dalam sholat. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan kita nggak cepat-cepat untuk iqamah, namun kita berikan waktu untuk menunggu. Jadi nggak langsung azan, kemudian 2 menit kemudian iqamah. Baiknya ada waktu untuk menunggu jamaah untuk hadir. Jadi iqamah itu agak diundur, itu nggak masalah. Bahkan kalau yang biasanya kumandangkan azan mau menunggu 15 menit, ini tergantung. Saking keputusan imam putuskan kita sekarang undur sekitar 15 menit, boleh. Atau imam putuskan saya nanti keluar 20 menit, boleh. Atau 25 menit, boleh. Tergantung dengan keputusan saking imam. Makanya ketika itu para sahabat nunggu Nabi SAW sampai di antara mereka itu ada yang ketiduran. Tertidur saat itu. Jadi kalau untuk iqamah itu tergantung saking keputusan imam. Kalau imam putuskan 15 menit, ya berarti nanti nunggu 15 menit. Kalau imam ini keputuskan 20 menit, ya ditunggu 20 menit. Tergantung keputusan imam. Makanya waktu itu Nabi SAW itu nunggu. Beliau sengaja nunda sholat, bahkan untuk sholat Isya itu sampai tengah malam. Yaitu sampai pertengahan malam itu sekitar jam 11. Baru kemudian beliau keluar dan di antara para sahabat sudah ada yang tertidur ketika itu. Namun mereka tidurnya tidak lelap. Jadi ketika Nabi SAW keluar, lalu mereka segera untuk melaksanakan sholat Isya. Baik, yang kedua, sholat bersama imam dengan menunggunya lebih utama daripada seorang lebih dahulu sholat kemudian tidur. Jadi kalau nunggu imam itu lebih utama daripada kita sholat di awal kemudian tidur. Sholat yang pertama sendiri. Kita nunggu imam itu lebih utama. Walaupun imam nanti ditunggu setengah jam,
berjamaah lebih utama daripada kita mengerjakan sholat di awal waktu. Berjamaah itu lebih utama daripada kita mengerjakan sholat di awal waktu, namun kita seorang diri. Lebih utama tetap berjamaah. Ya, lebih utama tetap berjamaah daripada kita kerjakan di awal namun cuma seorang diri saja. Terus kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, walaupun nantinya ia melaksanakan sholat sendiri atau berjamaah, hal ini juga menunjukkan bahwa jamaah itu bertingkat-tingkat. Hal ini menunjukkan jamaah juga bertingkat-tingkat. Kalau jamaahnya makin banyak, berarti pahalanya makin besar. Karena nanti saingan untuk dapat shaf juga makin besar. Namun kalau jamaahnya niku makin sedikit, pahalanya juga makin sedikit. Makanya paling bagus sebenarnya kita tidak buat banyak masjid. Ya, paling bagus itu sebenarnya tidak buat banyak masjid. Namun masjidnya itu jadi satu. Sehingga kita buat yang satu itu gede besar, sehingga jamaahnya itu muat banyak, ya, makanya pahala berjamaahnya itu makin besar. Namun rata-rata masjid di Jawa itu ya pinginnya sa RT, sa masjid atau musola, tapi juga nggak ada isinya. Ya, kalau di daerah timur sana rata-rata masjid pokoknya untuk satu pedukuhan. Kalau di sini untuk satu pedukuhan, bahkan mungkin untuk satu desa, sehingga masjid di sana itu besar-besar. Rata-rata masjid di sana itu seukuran Masjid Agung Al-Ikhlas yang ada di Wonosari. Itu masjid kecil di sana. Ya, kalau di sini masjid kecilnya memang kadang untuk sa RT, kadang satu RT juga ada yang pecah juga, ya, jadi dua juga, musolanya jadi dua, nanti punya induk yang satu, ya, makanya dituntut itu kalau jamaah ingin dibuat banyak, ya masjidnya itu sedikit, ya, masjidnya itu sedikit. Rata-rata di zaman dulu itu seperti itu. Wallahu a'lam. Terus yang ketiga, selama menunggu sholat dihitung berada dalam sholat. Selama kita menunggu sholat dihitung berada di dalam sholat. Terus boleh mengundurkan waktu sholat isya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sholat isya di akhir waktu lebih afdol selama tidak memberatkan jemaah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama dari Unaizah yang ada di Saudi Arabia, itu nyatakan sholat isya di akhir waktu lebih utama. Kalau tidak sampai imam itu memberatkan jamaah, makin diundur makin bagus kata beliau. Terus jika sampai memberatkan, lebih baik sholat isya dimajukan waktunya. Jika sampai memberatkan, lebih baik sholat isya dimajukan waktunya. Sama seperti di kita sini, kalau diundur malah jamaah nggak ada, makanya dipercepat. Kalau sholat ngisanya itu diundur, jamaah nggak ada, sudah terlanjur tidur. Ya, namun kalau dipercepat, nah itu baru jamaah ada. Maka kalau ditimbang-timbang, kalau tempat kita lakukan sholat ngisya itu di awal waktu. Terus Syekh Salim bin Eid Al-Hilali juga berpandangan dianjurkannya sholat isya untuk diakhirkan. Iya, karena hadis-hadis yang ada menunjukkan Nabi SAW biasanya mengakhirkan sholat isya. Terus yang kelima, waktu sholat isya hingga pertengahan malam. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, waktu akhir sholat ngisya itu sampai tengah malam atau pertengahan malam. Yang tepat waktu sholat ngisya itu tidak sampai subuh. Sekali lagi nggih, waktu sholat ngisya yang tepat tidak sampai subuh, cuma sampai pertengahan malam. Nah itu bahasan hadis 1063 saking kitab Riyadhus Shalihin. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصى